Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Ahmad Habib Cendikia. Di sini saya akan membahas soal OSNP kebumian nomor 1 sampai dengan nomor 4. Di nomor 1 sampai dengan nomor 15 nanti, itu tuh adalah subtopik dari kegeologian. Di sini kita masuk ke narasi pengantar untuk membantu menjawab soal di nomor 1 sampai 15 ke depan nanti. Di sini eh, bisa kalian pause saja videonya untuk membaca soal dari subkegeologian ini tentang gunung lumpur di daerah Purwodadi. Saya langsung masuk ke soal nomor 1 ya. Oke, di sini soal nomor 1. Dari pernyataan di bawah ini, mana yang bukan merupakan karakteristik umum dari gunung lumpur? A. Kehadiran gas dan air formasi. B. Didominasi oleh lapisan plastis dan pelitik. C. Kebanyakan pusat erupsi terdiri dari beberapa kerucut vulkanik. D. Sedimen berasal dari sedimen darat. E. Lapisan plastis tertutup oleh lapisan yang lebih kompeten. Jawaban yang paling tepat itu adalah D. Sedimen berasal dari sedimen darat. Karena gunung lumpur itu terbentuk dari sedimen bawah permukaan yang naik ke permukaan akibat tekanan fluida yang tinggi. Akibatnya sedimen yang keluar biasanya itu bisa berupa batu lempung atau batu lanau yang terbentuk di lingkungan laut atau delta, bukan di sedimen darat. Proses ini dimulai dengan akumulasi sedimen plastis di bawah lapisan batuan impermeabel. Di bawah tekanan gas atau fluida, sedimen ini mengalami likuifaksi dan naik melalui celah hingga mencapai permukaan. Jika sedimen berasal dari darat, mekanisme pembentukan gunung lumpur tidak akan terjadi karena sedimen darat tidak memiliki karakteristik plastis yang diperlukan untuk proses ini. Lanjut, kita ke nomor 2. Pembentukan gunung lumpur melibatkan proses sebagai berikut, kecuali A. Pergerakan fluida dengan tekanan yang tinggi. B. Kehadiran pelapisan yang plastis di bawah permukaan. C. Pelepasan gas saat mencapai titik kritis. D. Pembentukan diapir. E. Pembentukan terhenti setelah sedimen mencapai permukaan. Jawaban yang paling tepat itu adalah E. Semburan terhenti setelah sedimen mencapai permukaan. Karena pernyataan ini salah. Karena semburan pada gunung lumpur itu tidak otomatis berhenti ketika sedimen mencapai permukaan. Proses semburan bergantung pada tekanan fluida dan gas di bawah permukaan. Selama tekanan tetap ada, gunung lumpur akan terus aktif, seperti kasus gunung lumpur Kesongo di Purwodadi yang dapat tetap menyembur selama bertahun-tahun. Penurunan tekanan biasanya terjadi jika suplai fluida berkurang atau tertutup oleh lapisan sedimen yang baru. Kita lanjut ke soal nomor 3. Dari informasi di teks pengantar tadi, secara stratigrafi, formasi batuan yang terdapat di zona Randu Blatung yang tertua adalah A. Formasi Wonocolo. B. Formasi Taun. C. Formasi Notopuro. D. Formasi Ledok. E. Formasi Mundu. Jawaban yang paling tepat itu adalah B. Formasi Taun. Karena dalam stratigrafi, formasi Taun merupakan formasi batuan tertua di zona Randu Blatung. Formasi ini tersusun atas batu lempung dan batu lanau yang kaya akan fosil foraminifera planktonik, memberikan informasi tentang lingkungan pengendapan laut dangkal. Penentuan ini didukung oleh hasil analisis fosil yang menunjukkan bahwa lapisan batuan ini berasal dari zaman Miosen awal hingga tengah. Selanjutnya soal nomor 4, batuan sumber gunung lumpur di daerah Purwodadi berasal dari formasi tahun yang tersusun atas batuan A. Batu lempung dan batu gamping. B. Batu gamping dan andesit. C. Batu lempung dan batu sabak. D. Batu gamping dan granit. E. Batu pasir dan genis. Jawaban yang paling tepat itu adalah A. Batu lempung dan batu gamping. Karena batuan penyusun formasi tahun mencakup batu lempung yang bersifat plastis dan batu gamping. Batu lempung memungkinkan adanya likuifaksi yang merupakan proses kunci dalam pembentukan gunung lumpur. Sementara itu, batu gamping sering ditemukan di atas lapisan batu lempung sebagai lapisan impermeabel yang mendorong akumulasi tekanan fluida. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih.